Kalau mau dengar ceramah ini, nonton YouTube. Jangan lupa like and share. Lebih bagus lagi kasih subbreaker. Wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Ustaz di malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, kita masih sehat walafiat. Meskipun kita di rumah saja, masih lebih baik daripada dirumahkan. Masih lebih baik daripada di rumah sakit. Masih lebih baik daripada di rumah duka. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sebuah kehormatan, saya diajak bergabung di tempat ini, channel dari Pesantren Darut Tauhid, binaan guru kita Ustadz A'agim. Ya. Cuma saya lihat ini, saya cuma sendiri. Memang sudah begini ya di Zoom ini. Alhamdulillah sudah lumayan Ustaz. Oke. Mana tadi saya melihat tadi ada wajah hostnya, sekarang sudah tak nampak di depan saya. Oh baik, namanya saya tidak nampak ya Ustaz ya. Oh, oke. Ini sudah nampak. Ya. Ya Ustaz ya. Ya. Saudara-saudara sekalian, warga jamaah dunia maya yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema yang kita akan diskusikan pada malam ini adalah menggapai kemuliaan hidup. Berbicara tentang kemuliaan hidup, saya teringat ketika kita masih kecil, ini sudah dipesankan guru kita, ibu bapak orang tua kita di rumah bahwa jikalau engkau ingin menggapai kemuliaan, sukses, dua saja syaratnya. Lebih banyak syaratnya jadi caleg. Lebih banyak syaratnya ikut pilkada. Ini dua aja syaratnya nih. Ya. Yang pertama, dan semua kita sudah tahu ini dari kecil. Sempurnakan hablum minallah. Yang kedua, hablum minan nas. Perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua, hubungan kepada sesama manusia. Hubungan kepada Allah, ringkasnya sebelum bicara tentang haji, sebelum berbicara tentang ibadah yang lain, maka yang pertama dan utama adalah sholat. Ini dulu, Anda tidak akan mencapai kemuliaan kalau tidak ada sholatmu. Rumus itu. Tidak akan ada kemuliaan hidup tanpa mendirikan sholat. Mari kita lihat posisi sholat. Pertama kita lihat dalam rukun Islam. Dia menempati secara struktur, dia nomor 2. Syahadat dulu, baru sholat. Ya, itu berarti dia pada level kedua perintah sholat ini. Yang kedua, posisi sholat. Kita lihat cara penerimaan perintah sholat. Allah perintah kita puasa, ayat saja turun. Allah perintah kita zakat, ayat saja turun. Allah perintah kita haji, ayat saja turun. Tapi ketika Allah memerintahkan hambanya untuk sholat, tidak boleh ayat saja turun. Maka diberikanlah peristiwa spektakuler, yaitu Isra dan Mi'raj. Rasulullah diundang datang, dijemput oleh 4 malaikat, menghadap kepada Allah. Untuk apa? Menerima perintah ini. Ini perintah penting, tidak boleh cukup ayat turun, tapi harus dijemput Rasulullah bersama 4 malaikat menghadap kepada Allah. Logika kepemimpinan administrasi negara, kalau presiden ingin menyampaikan sebuah berita edaran saja kepada setiap gubernur, mungkin cuma fax atau email atau WhatsApp. Tapi ketika Bapak Presiden ingin melantik, maka surat pengangkatan itu, SK itu tidak boleh di fax, SK itu tidak boleh di foto lalu di WhatsApp. Tapi yang bersangkutan datang ke Jakarta menerima di Istana Negara, karena ini penting. Sholat pun demikian. Yang ketiga kita lihat cerita sholat. Sholat adalah puncak penghambaan manusia kepada Allah. Saya ulangi, sholat adalah puncak penghambaan manusia kepada Allah. Ketika kita ibadah sholat, segala sesuatunya kita fokuskan hanya kepada Allah. Ibadah puasa,
Boleh kita puasa sambil main gitar. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Boleh sambil puasa. Anda haji, boleh sambil berdagang. Kecuali ketika tidak kita ihram. Ya. Ketika Anda bayar zakat, boleh sambil bersiul-siul. Boleh bayar zakat. Tapi ketika Anda sholat, Allahu Akbar. Gendeng, gila, ya kan? Anda sholat, tidak boleh sambil dagang. Allahu Akbar, Pak Haji, berapa sayurnya? 50.000, tidak boleh. Berarti, sholat adalah puncak penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang keempat, ini pentingnya sholat. Coba lihat sholat. Sholat akan memuliakan hidup manusia. Tidakkah kita sudah paham sejak kita kecil, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Kenapa ada orang yang baik salatnya? 5 waktu salatnya, kok maksiatnya tekun? Bukan salatnya yang salah, tapi yang salah adalah mari koreksi tata cara pelaksanaan salat kita. Ya, mari koreksi tata cara pelaksanaan sholat kita. Kalau kita mengamalkan rukun-rukunnya sholat, ya, insya Allah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka selamat. Kalau kita mempraktekkan syarat sahnya sholat, insya Allah dalam kehidupan sehari-hari kita bahagia dan mulia. Mari kita lihat syarat sahnya dulu. Syarat sahnya sholat. Satu di antaranya syarat sahnya sholat adalah bersih dari najis dan hadas. Dulu. Dan ternyata kalau kita melihat yang membuat kita panik sedunia ini, si corona, si COVID, baik betul namanya, COVID-19, tapi bikin panik. Namanya bagus tapi mengerikan. Ini salah satu penyebabnya karena kita hidup jorok. Ya? Nah, saya membayangkan dulu waktu kecil, dikatakan bahwa nanti di tahun 2020 kita melihat kendaraan sudah terbang. Tahun 2020 segalanya sudah canggih. Tapi apa daya, awal 2020 malah baru kita diajari cara mencuci tangan yang baik. Sudah 2020 baru kita diajar bagaimana cara mencuci tangan yang baik. Nah, dalam salat, rukun syarat sahnya salat bersih dari najis dan hadas. Artinya orang yang menjalankan sholatnya dengan baik syarat sahnya, dia tidak sah sholatnya kalau dia tidak wudhu. Dia tidak sah sholatnya kalau dia tidak mandi wajib ketika dia hadas besar. Artinya, kalau dia menjalankan kehidupan sholat ini dalam kehidupan sehari-hari, rukun-rukun sholat ini dalam kehidupan sehari-hari, mestinya hidupnya bersih. Harusnya hidupnya bersih. Nah, itu baru dari tata cara syarat sahnya sholat. Nah, oleh karena itu, kemuliaan hidup yang pertama adalah dirikan sholat. Tidak ada sholat, tidak ada kemuliaan baginya. Anda tidak puasa, masih Islam. Anda tidak menunaikan ibadah zakat, masih katakan Islam. Tidak menunaikan ibadah haji padahal sudah mampu, insya masih Islam. Tapi ketika Anda tidak sholat, buka surah Al-Fat ayat 29. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'ul al-kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Kalau dia mengaku umatnya Muhammad, mengaku dirinya Islam, ruk'an sujada. Kamu lihat mereka ruku dan sujud. Artinya, ketika dia tidak sholat, otomatis dia kafir di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti tidak ada kemuliaan bagi mereka yang tidak sholat. Yang kedua, kembali tadi hablum minallah. Nanti kalau kita ada yang tanya, baru kita jawab secara detail. Atau nonton YouTube saya ada tentang sholat ya lebih detail ya, karena waktu yang terbatas. Yang kedua, hablum minallah, hablum minannas. Hubungan kepada sesama manusia, hubungan kepada tetangga, hubungan kepada teman, hubungan kepada karib, hubungan kepada teman bisnis. Tapi ketahuilah, sebelum semua yang saya sebut tadi baik, yang pertama dan utama birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini dulu. Tidak ada kemuliaan bagi manusia yang kurang ajar sama orang tuanya. Maka aneh saya melihat orang-orang sekarang, dia kalau mau cari jabatan terlalu menghambakan diri sama kepala dinasnya. Menghinakan dirinya di depan bupati dan gubernurnya. Tapi tidak pernah memuliakan orang tuanya.
Beleng-beleng ini orang begini. Ya, kalau sama bupatinya, sama sekdanya, sama gubernurnya, ya Pak, siap. Dongo. Kalau orang tuanya yang kasih telepon, banyak alasannya. Kalau bupatinya menelpon, biar jam 1 malam langsung bangun. Tapi ketika ibunya menelpon, kadangkala dicueki. Tidak ada kemuliaan orang seperti ini. Ridha Allah fi ridal walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua. Tidak ada kemuliaan anak yang durhaka. Maka saudaraku, warganet yang menyaksikan ini, lihat mereka yang sukses. Lihat mereka yang sukses. Pasti salah satu rahasianya karena memuliakan orang tuanya. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tahu saya tidak mungkin melihat wajah Allah di dunia ini. Saya tahu tidak mungkin saya nampak wajahnya Allah di muka bumi ini. Tapi saya ingin tahu ya Rasul, bagaimana supaya Allah tersenyum kepadaku meskipun aku tidak melihatnya?" Maka Nabi menjelaskannya, "Buatlah ibu bapakmu tersenyum, maka Allah pasti tersenyum kepadamu." Nah, saudaraku, nih. Nah, yang kedua, yang ketiga sekarang, kemuliaan hidup, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Nah, inilah manfaatnya sekarang di wabah ini yang menerpa seluruh umat manusia. Maka di sini ladang amal bagi mereka yang mampu. Sedekah, infak bukan berkaitan dengan kekayaan. Kalau Anda menunggu untuk kaya baru bersedekah, maka Anda akan miskin selama-lamanya. Tapi bersedekahlah biar Allah mencukupi kehidupan kita. Saya melihat di medsos ada orangnya yang membuka link-link sedekah, berbagi sedekah online. Ada yang nyumbang 5.000, ada yang 10.000. Ya, Allah tidak melihat nilainya. Daripada sedikit tidak ikhlas, mending banyak ikhlas. Daripada lagi sedikit tidak ikhlas pula. Ketika kita berbicara kitab, kita mendapati informasi, ketika kita menghadapi sakaratil maut, ya, nah turun sudah kita, ajal kita sudah mendekat, kan yang kita minta, ya Allah berikan saya umur yang panjang, hidupkan saya, tunda sedikit saja, 10 menit saja, 5 menit saja. Untuk apa? Sholat bukan, puasa bukan, haji bukan. Untuk apa? Saya hanya ingin berkata, ya Allah, harta yang saya miliki ini saya sedekahkan untuk jalan agama Allah. Sebelum itu terjadi, maka sedekahlah. Era ini kita kena wabah, mari tunjukkan kepekaan sosial kita. Sila ke satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan. Sila kedua, kemanusiaan. Mari wujudkan sila kemanusiaan ini. Yuk, pengusaha yang hidup mencari nafkah di Indonesia dengan segala kemudahan yang Anda peroleh, belum tentu dapat kemudahan di negara lain, maka saatnya lah Anda bersedekah tempat ini. Masa ini, sedekahlah. Dan demi Allah, selalu saya ulang, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Dan, Adinda nih saya tanya nih, senang orang pelit atau dermawan? Dermawan saya. Senang mertua yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Dermawan saya. Berarti tidak ada orang suka orang pelit. Ya kan? Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Tidak usah ke rumahnya, dia pelit. Padahal dia juga pelit. Begitu tercelanya itu sifat pelit. Maka mari bersedekah. Maka saya bingung, tidak masuk akal sehat saya. Rasio saya tidak menerima. Musim wabah seperti ini, ada menimbun masker. Ada yang menimbun alat-alat kesehatan. Menjual tidak rasional. Bisa jadi Anda mendapat keuntungan itu. Bisa jadi Anda mendapat rupiah yang banyak. Tapi demi Allah, rupiah yang Anda dapat itu tidak berkah. Dan ketika rupiah itu tidak berkah, bisa jadi duitmu banyak, tapi tidak ada makanan yang bisa masuk di perutmu. Dilarang makan nasi, dilarang makan garam, dilarang makan udang, dilarang makan ikan. Apa aja bisa dimakan? Ubi rebus warna ungu. Nah, ini saya kira saudara-saudara sekalian, saatnya untuk bersedekah. Sedekahlah, ya, sesuai kemampuan. Mereka yang punya ilmu, sedekahlah dengan ilmunya. Ya, berikan ilmu. Anda seorang
tenaga medis, sedekahlah dengan ilmunya. Ya, Anda mahasiswa kedokteran, sedekahlah dengan ilmu. Punya tenaga, sedekahlah dengan tenaga. Ya, membantu dengan tenaga. Punya kemampuan membuat alat-alat kesehatan, buatlah itu. Saya terharu sekali ketika musim ini ada di kampung saya, keluarga, ya. Begitu dapat ini, dia segera mencetak masker sebanyak-banyaknya dan dibagi-bagikan secara gratis. Ya, wallahu alam apakah masker itu efektif karena masker buatan rumah tangga, saya tidak tahu apakah itu efektif atau tidak, tapi yang setidaknya sudah menunjukkan niat baiknya untuk berbagi kepada sesama dalam upaya memutuskan mata rantai penularan COVID-19 ini. Ya, kira gitu. Nah, kita simpulkan pembicaraan kita, saudaraku. Ada 3 cara meraih kemuliaan hidup. Ya, ini kesimpulannya secara garis besar. Pertama, dirikan sholat. Yang kedua, muliakan orang tua. Dan yang ketiga, banyaklah manfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Manfaat di sini upsus salam, tebarkan salam, tebarkan kebaikan-kebaikan, jangan justru menebarkan hoax, menebarkan berita bohong, apalagi sampai menyebarkan virus. Apa disebut menyebarkan virus? Sudah tahu dia dalam pengawasan, sudah tahu dia pasien dalam pengawasan, tapi dia dengan senang hati keluar rumah tanpa memakai masker. Ya, semalam saya berdiskusi dengan guru saya, ternyata orang yang keluar rumah tanpa menggunakan masker, padahal dia tahu potensi menularkan orang, sesungguhnya dia telah melakukan dosa. Sebaliknya, orang yang menggunakan masker karena tujuan menghindari penularan ini, dengan niat memutuskan penularan penyebaran virus, maka dia diganjar dengan pahala. Semuanya kembali kepada innamal a'malu binniyat. Berpulang kepada niat kita. Ya, saya kira demikian. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Dasad atas pemateriannya di kesempatan malam hari ini berkenaan mengenai mencapai kemuliaan. Jadi tadi kemuliaan itu pada 2 poin Ustaz ya. Bagaimana kita beribadah kepada Allah dan kita juga beribadah kepada diantaranya syariatnya adalah dengan berbaik kepada manusia ya Ustaz ya. Iya, iya. Alhamdulillah. Itu dia untuk poinnya, dan insya Allah baik kita mulai juga Ustaz untuk membuka sesi tanya jawab di kesempatan malam hari ini. Barangkali juga sahabat, rekan-rekan semua ada yang sudah ingin bertanya, boleh menggunakan pesan yang bisa Anda kirimkan menggunakan aplikasi pesan, dan juga Anda yang ingin juga memberikan suara Anda, sahabat semua bisa juga menggunakan icon ya sahabat untuk memperlihatkan Anda ingin bertanya. Boleh sekali lagi kita undang Anda sambil menunggu Ustaz, mungkin satu pertanyaan dari saya. Ya, silakan. Ya. Ini sholat ini kan merupakan kewajiban Ustaz. Jadi sholat 5 waktu ya semua wajib melakukannya. Ya. Dan ada orang yang tadi disampaikan oleh Ustaz, ada yang memang baik setelahnya Ustaz ya, setelah sholat itu dari mulai akhlaknya, dari mulai mungkin raut wajah juga kelihatan Ustaz ya, yang sholatnya benar. Tapi kenapa ada orang yang sholat tapi masih berbuat buruk Ustaz? Atau bahkan mungkin kalau kita melihat di televisi banyak yang korupsi tapi sholat begitu Ustaz. Nah, satu, bisa jadi dia tidak ikhlas. Bisa jadi dia tidak ikhlas. Dia sholat tapi tidak ikhlas. Hayalat sholat, asar lagi. Barusan kita sholat duhur, berarti dia tidak ikhlas. Ya. Yang kedua, bisa jadi dia sholat tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Sholatnya main-main. Allah. Sholat sambil ngupil. Ya. Atau bisa jadi yang ketiga, dia sholat tetapi dia tidak memperhatikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ketika ada orang seperti itu, koreksi. Gimana pelaksanaan sholat saya? Dia sholat, tapi sholatnya cari duit. Allahu Akbar.
Tadi duit saya 500.000. Beli bensin 300.000. Beli pulsa 100.000. Mana ini 100.000? Cari di kantongnya nggak ketemu. Cari di dompetnya, dipegang dompetnya nggak ketemu. Pas assalamualaikum, oh di bawah sadel simpan. Berarti dari takbir awal sampai salam, dia tuh nggak sholat, dia ingat duit. Nah itu ya. Ada juga yang ini, tapi ini hanya kelakar. Bilang, iya, dia sholat Ustaz, tapi mencuri. Saya tanya, apa dia curi? Sendal. Oh itu, kalau dia tidak sholat, bukan sendal, dia curi motor. Ya, jadi kalau ada kejadian-kejadian seperti ini, maka kembalikan bagaimana dia melaksanakan sholat yang tata caranya, ya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya Anda sudah terpenuhi atau tidak. Ya, itu ya. Baik, Masya Allah itu dia Ustaz ya. Jadi memang diantaranya kita perlu niat yang ikhlas Ustaz ya. Ya. Allah mendapatkan Ya. keberkahan tersebut. Alhamdulillah. Baik itu dia. Mungkin sahabat semua berkaitan mengenai kenapa ada orang yang sholat tapi masih kurang baik nih akhlak ataupun juga perbuatan. Jadi disampaikan oleh Ustaz. Begitu untuk jawabannya, dan kita mengundang kembali Anda sahabat semua untuk bergabung Ya. di kesempatan malam. Boleh bertanya juga dari Facebook saya. Saya juga lagi online di Facebook saya. Mungkin ada. Ya. Baik. Ya. Sekarang kita menyapa Ustaz yang sudah bergabung dari kolom pesan ya. Ya. Malam hari. Di sini menyampaikan ingin bertanya Ustaz berkenaan di sini mengenai perumpamaan sholat yang khusyuk kata Ustaz. Nah ini bagaimana yang Ustaz perumpamaan sholat yang khusyuk itu, karena kita sendiri mungkin belum tahu nih bagaimana ciri-ciri orang yang khusyuk itu gitu. Ya, pertama, sholat yang khusyuk itu tidak berarti tidak ingat apa-apa. Ya, kalau tidak ingat apa-apa bukan sholat, namanya itu pingsan. Ya, khusyuk itu kalau didefinisikan adalah fokus pada apa yang dia kerja. Ya, Anda buang air besar sambil merokok, Anda tidak fokus. Ya, nah, sholat khusyuk itu kalau informasi dari Al-Quran, bagaimana caranya? Pertama, sempurnakan wudhu. Itu dulu yang pertama. Nah, ketika Anda sholat, ketika Anda mau sholat, berdiri karena azan, hayya 'alas shalah. Nah, sudah, Anda berdiri. Setan mulai menggoda di situ. Tidak usah kau sholat, sebentar. Tapi Anda bangkit, alhamdulillah, menuju ke tempat wudhu. Setan goda lagi. Sudahlah, sudah. Wudhunya, akhirnya apa? Wudhu sambil terima telepon. Di situ mulainya itu. Sudah mulai gejala-gejala tidak khusyuk. Karena kan biasa begini. Loh, ya, terserah kamu aja deh. Boleh pesan itu. Berapa harganya? Ini sudah masuk godaan setan. Awal ketidakhusyuan Anda ketika Anda wudhu main-main. Jadi kalau orang mau khusyuk, ini dulu. Sempurnakan wudhunya dulu. Yang kedua, ya, yaitu pakai pakaian yang terindah. Nah, surah Al-Jum'ah itu dijelaskan. Jadi ketika sholat, pakai pakaian yang indah, bukan yang mahal. Tapi kadangkala kita sholat, itu juga, apalagi anak-anak milenial, itu juga sholatnya dipakai main futsal, itu juga masuk dipakai main ke toilet, itu juga dipakai kencing, itu juga dipakai tidur, bahkan ketika dia tidur, dia ngiler. Itu juga dipakai dia pergi ke pasar, pakai mencuci, dipakai lagi. Apa salah? Tidak. Tapi namanya tidak sesuai sunnah. Tidak beradab. Ada ibu-ibu yang tanya saya, Ustaz, bolehkah sholat tidak pakai ini? BH. Saya, kenapa tidak pakai, ibu? Panas, Ustaz. Di rumah tidak ada, saya tidak ada kipas. Kita pulang dari panas. Pasar. Ya boleh, tapi tidak beradab. Bayangkan kalau Anda ketemu gubernur seperti itu. Gimana, mohon maaf Pak Gubernur. Kan tidak beradab. Nah, Quran mengajarkan salah satu metode ketika Anda mau khusyuk dalam sholat, pakai pakaian yang indah. Dan yang ketiga, menurut informasi Al-Quran adalah, bayangkan sholat itu adalah sholat yang terakhir. Saya kira orang kalau sudah kena COVID-19 positif, khusyuknya mestinya lebih khusyuk sholatnya. Kenapa? Karena dia sudah membayangkan, siapa tahu ini sholat saya yang terakhir. Sholat ini, setelah saya sholat ini ajal menjemput. Nah, itu menurut Al-Quran. Kemudian dijabarkan lagi oleh para ulama-ulama. Bagaimana khusyuk dalam sholat? Satu, usahakan ketika Anda sholat, jangan matamu seperti mata pencuri.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Semua. Maka apa ujung mata yang dilihat itu yang dibaca. Allahu Akbar. Dia baca apa? Dia baca kalender Persatuan Guru Republik Indonesia cabang Sulawesi Selatan. Itu ya. Maka ketika Anda sholat, maka lihat apa yang mau disujuti. Ya. Yang kedua, bagaimana bisa khusyuk? Maka ketika Anda sholat, jangan banyak gerakan. Banyak orang sholat, barulah semua dia gatal semua. Banyak gerakan. Ini ada kaitannya, bisa jadi ada kaitannya dengan baju. Ya, subhanallah, ibu saya di kampung, meskipun beliau tidak pernah mondok, tidak pernah mengecam sekolah formal, tapi saya melihat salah satu kebiasaan beliau, kalau mau sholat, dia ganti itu bajunya. Jadi di kamar beliau itu sudah ada digantung baju sholat dengan kudung sholatnya. Jadi begitu mau sholat, ganti baju, ganti. Ini luar biasa. Ya, coba dijadikan amalan. Ini ada anak yang menyaksikan saya, anak milenial. Coba Anda jadikan kebiasaan. Mulai dari sekarang, mulai anak SMP, SMA, kuliah. Mulai hari ini Anda setiap mau sholat ganti pakaian khusus dipakai menghadap kepada Allah. Bisa jadi dengan kebiasaan itu Allah memberikan keistimewaan namanya karomah. Allah berikan keistimewaan sesuatu, keistimewaan kepada hambanya karena dia punya amalan khusus. Misal sejak dia kecil, sejak dia sholat, setiap dia mau sholat, dia pasti ganti pakaiannya. Maka Allah berikan kemuliaan. Apa kemuliaannya? Dia tidak pernah terserang penyakit selama dia hidup. Itu. Nah, kemudian apa lagi? Tadi saya ulang, yang pertama tadi itu jangan mata seperti mata pencuri. Yang kedua, jangan banyak gerak. Yang ketiga, usahakan apa yang Anda baca, paham. Minimal kesimpulannya itu ayat. Coba kan kita jujur saja. Puluhan tahun orang sholat, anak-anak mahasiswa saya tanya. Dia sudah puluhan tahun sholat. Baca Al-Fatihah, hafal dengan baik Al-Fatihah. Coba baca terjemahannya, tidak ngerti. Jadi jangan heran, mulut kita baca Al-Fatihah, tapi hati kita mengembara. Maka ketika mau khusyuk sholatnya, maka usahakan apa yang Anda baca, paham dengan apa yang Anda baca itu. Ya, kira itu ya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ya. Banyak juga tadi ya mengenai fikih yang harus kita perhatikan ketika kita akan sholat, apalagi namanya sholat khusus ya Ustaz ya. Ya. Kita perlu memperhatikan tadi sampai bajunya ternyata harus ada baju khusus Ustaz ya. Nah, coba lihat. Saya ini, Dek, sudah puluhan tahun sholat. Di perpustakaan saya ini, di meja saya tidak pernah lepas ini buku. Ini masih SMA saya punya ini. Mungkin lebih tua ini buku daripada sampean. Nah, ini buku saya. Nah, Risalah Tuntunan Sholat Lengkap. Ya, ini Anda beli handphone, alat elektronik, pasti ada di situ. Semua ketika kita beli alat elektronik, begitu dibuka, ada di situ tulis merah, penting, buku pedoman penggunaan handphone. Ya, tertulis di situ warna merah, penting, baca buku ini sebelum penggunaan. Nah, itu handphone. Gimana ketemu dengan Allah? Bagaimana kita mau khusyuk? Kita tidak punya buku pedoman di rumah kita. Kita tidak pernah. Semenjak kita sholat tidak pernah membaca buku pedoman, tuntunan sholat lengkap. Tidak pernah. Akhirnya kita sholat hanya karena lihat orang. Ada orang saya lihat tahayat, dia kasih goyang tangannya begini. Begitu saya tanya, kenapa kau kasih goyang? Dia bilang, itu orang tua di sampingku juga dia kasih goyang Ustaz. Dia tidak pernah baca buku. Dia cuma ikut-ikutan. Nah, seperti ini. Maka kalau Anda mau khusyuk dalam sholat, syarat mutlak itu adalah, syarat mutlaknya, belajarlah. Baca buku pedoman sholat. Belajar dari kiai, belajar dari ulama. Ya? Oke. Baik. Nah, Masya Allah. Ini PR kita Ustaz ya. Ya. Untuk mempelajari apa yang memang wajib kita lakukan setiap harinya Ustaz ya, di antaranya adalah sholat. Alhamdulillah. Ya. Termasuk ini Ustaz, ada yang sudah bertanya lagi, Alhamdulillah, masih berkenaan mengenai sholat Ustaz. Karena kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu setiap harinya. Nah, ini kira-kira afdolnya sholat pada waktunya itu, yang kalau kita simak ada hadis yang mengatakan 3 amal yang paling dicintai Allah adalah sholat tepat pada waktunya. Itu bagaimana sih Ustaz untuk gini dulu soal hadis yang tadi. Banyak sekali hadis yang kita dengar, sebaik-baik amalan yang paling dicintai adalah sholat. Sebaik-baik adalah taat kepada orang tua. Nah, ketika Dinda bicara soal hadis, kita harus lihat asbabul wurudnya itu hadis.
ya kan? Kan bisa bingung, hadis ini sebaik-baik amal ini, sebaik-baik amal ini, kok semua sebaik-baik? Nah, begitu cara Rasulullah ketika menyindir. Ada orang sahabat, rajin sekali sholat, baik lagi sholatnya. Tapi Nabi mendapat informasi, dia kurang sopan sama orang tuanya. Maka dia akan disentil dengan mengatakan, sebaik-baik amal adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Supaya orang yang baik sholatnya tadi introspeksi diri. Oh, saya yang kena ini. Nah, itu ya, itu. Kemudian, kepada pertanyaan. Sholat tepat pada waktu. Dulu kan orang selalu bilang, sholatlah engkau tepat pada waktunya. Betul. Jadi kalau sholat asar jelang maghrib, itu betul juga. Tepat waktu. Karena masih waktu asar. Yang benar adalah, sholat di awal waktu. Anda sholat subuh, 5:30 atau jam 6, masih tepat karena masih, cuma terlambat. Anda sholat duhur, tapi sudah dekat asar, tepat waktu, tapi sudah tidak menjadi awal waktu. Maka sholat yang baik adalah awal waktu. Ya, awal waktu. Oke, ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, nama saya Supri Rahman Ustaz. Saya tinggal di Batam. Ya, Supri. Pertanyaan saya singkat, ya mungkin pertanyaan saya singkat aja Ustaz. Ya. Gimana agar supaya kita itu menghafal Al-Quran itu bisa cepat, terus bisa tahan lama dan mungkin bisa mendarah daging dalam diri kita Al-Quran itu Ustaz. Oke. Adinda Supri, menghafal Quran itu baik. Tapi yang jauh lebih baik mengamalkan isinya. Ya. Karena adik Supri umur seperti ini saya kira belum 30 tahun. Ya. Usia belasan tahun mulai menghafal, rasa-rasanya sangat jarang yang bisa menghafal dan paten hafalannya sampai ajal menjemput. Ya. Makanya jangan heran banyak penghafal Quran ketika dia masih SMP hafal Quran, SMA mulai hilang Quran hafalannya, kuliah akhirnya hilang hafalannya sama sekali. Tinggallah 1 juz amma aja yang masih lancar. Nah, untuk mempertahankan ini, yang pertama, hindari dosa. Hindari maksiat. Ya. Nah, hindari maksiat. Ya, itu. Yang kedua, agar hafalan ini baik dan tidak hilang, ya tidak ada pilihan lain, harus diulang-ulang. Tapi kan ketika Supri masih di pondok, saya kira mengulang-ulang memang itu suatu pekerjaan, bukan hal yang sulit. Karena memang disitulah kerjanya di pondok, dia mengulang. Tapi ketika sudah masuk usia kerja, sudah masuk jadi pegawai, maka tentu hafalan itu, mengulang-ulangnya itu sudah mulai hilang. Maka yang paling penting sesungguhnya adalah mengamalkan apa yang Anda hafal. Maka doakan saya, andai saja bukan musim corona ini, saya sudah mau gerak cepat membuat markas tadabbur Al-Quran di Makassar. Artinya orang-orang yang sudah menghafal Quran, adik-adik yang sudah hafal Quran, kita ajak untuk mengkaji, mentadaburi apa yang jadi hafalannya. Subhanallah, bayangkan kalau dia menghafal 5 juz, lalu dia paham ilmunya soal yang 5 juz itu, luar biasa. Ya, tapi yang banyak kita lihat kasihan juga ini para penghafal Quran, ya, meninggalkan sekolah, ya. Ya, ini tentu pendapat saya. Boleh kita berbeda pendapat. Ya, dan sebaiknya jangan menjadi kontroversi. Banyak penghafal Quran setelah hafal Quran keluar dari pesantren, anak SMP atau SMA, mau kuliah tidak bisa lagi kuliah, tidak bisa melanjutkan kuliahnya karena ketinggalan pendidikan, tidak bisa lulus. Akhirnya apa? Akhirnya tamat SMA, tidak punya pekerjaan. Dia hanya punya, dia perlu hidup juga, dia perlu mungkin punya kendaraan supaya dia bisa naik motor ke masjid, ya. Nah, tapi untuk beli itu kan tidak ada. Nah, maka yang terbaik adalah selesai menghafalnya, mentadabburinya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena sepertinya ketika kita sudah menghadapi kehidupan berumah tangga, harus kerja, ya, keluar rumah bekerja, sepertinya untuk mengulang-ulang hafalan itu sangat sulit untuk dilakukan. Iya, benar Ustaz. Ya. Ya, makasih deh ya, Supri. Ya. Ya.
Tidak ada suara. Saya tidak dengar suara. Halo? Baik, alhamdulillah. Ya. Sudah terdengar kembali Ustaz ya. Ya, ya. Baik, alhamdulillah. Itu dia. Terima kasih Kang Supri sudah bergabung. di Batam. Ya. Kali ini kita mengajak kembali Ustaz untuk bergabung sahabat yang akan memberikan pertanyaan menggunakan suara. Boleh dikirimkan raise hand-nya ya teman-teman. Dan kali ini kita akan menyapa terlebih dahulu untuk tanya via pesan di layanan Zoom ya Ustaz ya. Kalau kali ini adalah pertanyaan dari sahabat Syarifuddin. Syarifuddin. Di sini bertanya, sahabat Syarifuddin ya. Biasanya Syarifuddin orang Sulawesi, orang Bugis. Baik, Ustaz. Kita di sini katanya ingin bertanya. Ya. Istri sahabat Syarifuddin sudah bersuci dari haid dan akhirnya melaksanakan sholat. Ya. Nah hari besoknya tiba-tiba masih ada yang keluar. Seperti halnya daerah ini, bagaimana Ustaz untuk kebijakan fikihnya? Wanita yang haid, selama dia yakin masih haid, tidak bersih, tidak wajib dia mendirikan sholat. Tapi ketika sudah yakin bersih, anggaplah misalnya dia yakin bersih hari ini lalu dia sholat, ternyata besok masih ada yang keluar dan diyakini itu adalah haid, maka besoknya dia tidak wajib lagi sholat. Ya. Jadi wanita yang haid itu gugur kewajibannya untuk sholat, bahkan dia dosa ketika dia sholat. Ya. Ada kesalahan di antara ibu-ibu, terutama anak-anak kecil, anak-anak kita ini, adik-adik remaja. Katanya kalau selesai haid, subuh baru mulai sholat. Akhirnya subuh dia kesiangan. Dia bilang besok lagi mulai. Tidak. Misalnya dia isya jam 8 malam, dan dia yakin sudah bersih, tidak ada lagi bercak-bercak, dan dia yakin tidak ada lagi haidnya, maka dia sudah wajib sholat isya pada malam itu. Tidak boleh dia tunggu ke isya, ke subuh maksud saya. Ya, kira itu. Cukup. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz untuk jawaban sahabat Syarifuddin. Kali ini kita membuka kembali pertanyaan sahabat semua yang akan bergabung boleh. Dan ini mewakili dari hamba Allah Ustaz yang sudah bertanya. Kalau tadi kan berkenaan dengan sholat ya Ustaz ya, karena tadi kata Ustaz kemuliaan itu diambil dan ibadah kepada Allah diantaranya itu sholat. Tapi ini sahabat hamba Allah bertanya mengenai birrul walidain Ustaz. Ya. Nah, bagaimanakah di sini bertanya kalau birrul walidain ingin menyampaikan dakwah begitu, kebenaran kepada orang tua yang mungkin belum sampai ilmu agamanya begitu. Ya. Tentu dakwah itu perlu metode. Ya, dakwah itu perlu teknik. Nah, salah satu berat saya jalani sebagai profesi seorang dai, salah satu beratnya berdakwah adalah ketika di depan ibu bapak. Ya. Nah, sebab apa? Ya, beliau yang melahirkan dan membesarkan kita, tahu titik-titik kekurangan dan kelemahan kita, lalu kita nasihat di depannya, kan berat itu, beban psikologisnya. Nah, ternyata memang banyak kita menemukan, termasuk saya banyak mendapati pertanyaan seperti ini. Ustaz, bagaimana menasehati orang tua saya yang tidak sholat? Bagaimana menasehati orang tua saya yang masih suka mabuk? Nah, sementara saya mau nasihat, tidak masuk di akal mereka. Maka caranya adalah buat pengajian di rumah. Buat taklim, undang ustadznya untuk menyampaikan perihal penting dan keutamaan sholat. Ya, tapi sampaikan juga kalau saya diajak begitu, tidak dari menit pertama sampai terakhir, sholat aja terus dibahas. Maka orang tuanya akan berkata, wah ini pesanan, ini nyindir saya, ini ceramah, ini pasti anak saya sengaja. Maka caranya tentu ustadznya juga harus tahu metodenya. Ketika kita tahu bahwa orang tuanya ini masih suka judi, maka yang pertama kita bahas tentang berbuat baik saja kepada orang tua. Bagaimana berbuat baik? Lalu di ujung-ujungnya kita akan bahas sedikit, tapi bagaimana anak mau berbuat baik kepada orang tua kalau orang tuanya sendiri tidak bagus agamanya? Nah, itu mulai masuk sedikit. Mungkin 5-10 menit kita bahas itu. Ya, memang agak sulit kalau anak yang menasehati orang tua. Jadi caranya kita cari orang yang didengar orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk menyampaikan kepada orang tua kita. Ya, tentu dengan cara arif dan bijaksana. Jangan sampai bodoh ini orang tua, ya, sudah tolol, sudah bau tanah masih tidak sholat juga. Itu niatnya baik tapi caranya salah. Niat dan cara harus sama-sama baik. Ya, gitu. Baik. Ya. Baik, alhamdulillah.
Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Terima kasih ya. Membangun dan untuk Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Ustaz bisa langsung berkomunikasi dengan Ya. Ya Allah, khair. Ya Allah, semoga Ustaz diberikan kesehatan. Amin. Amin. Ya Allah. Ustaz, Amin. saya mau bertanya, tadi Iya. dibahas untuk Akang, untuk hostnya, terima kasih juga. Ya. ya Pak. Ustaz, saya mau bertanya, Ya. tadi Ustaz bahas berkenaan dengan sholat, kemudian amalan-amalan sholat, kemudian amalan-amalan apa namanya, membahagiakan orang tua, Ya. kemudian juga yang terakhir adalah Sedekah. apa namanya, bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Ya. Khairun nas, Ya. antum linas, insyaallah Ustaz berkata seperti itu. Ya. Apakah kalau misalkan pertanyaannya seperti ini Ustaz, apakah seandainya sholatnya sudah benar, Ya. apakah sholatnya, kalau sholatnya sudah benar, apakah secara otomatis akan untuk amalan yang kedua dan yang ketiga itu akan mengikuti gitu Ustaz? Idealnya seperti itu, Pak. Idealnya seperti itu, sebab Al-Quran sudah menjelaskan, Inna sholata tanha anil fassaik wal munkar. Nah, idealnya seperti itu. Nah, jadi kalau ada orang yang kita lihat sholat 5 waktunya tidak pernah lepas, tapi kok masih korup, masih makan uang riba, masih suka gosip, masih dengki, maka yang terbaik adalah yuk introspeksi diri, bagaimana rukun-rukun sholat kita, bagaimana pelaksanaannya, tertib-tertib sholat kita, maka perlu itu, ya, ya. Ya. Itu saja. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Terima kasih. Makasih Pak, makasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Begini Ustadz, bagaimana ketika di wilayah saya contohnya ini masuk ke zona merah, tetapi sebagian masyarakat termasuk masih dalam satu RW ini tetap ingin melaksanakan sholat di masjid, sementara saya sendiri di rumah gitu. Gimana Ustadz? Ya, kalau sebaiknya, kalau dia sudah masuk zona merah, kan fatwa Majelis Ulama sudah menganjurkan, wilayah zona merah itu sudah dianggap darurat, maka tidak ada lagi sholat berjamaah. Ya, tapi kalau warga tetap melaksanakan itu, maka tokoh masyarakat atau tokoh agama yang ada di tempat itu harus turun tangan dengan memberikan penjelasan. Ya, berikan penjelasan bagaimana dampaknya, bagaimana perspektif fikihnya. Nah, kalaupun tetap ngotot, maka ulama tentu tidak bisa mengambil alih tugas keamanan. Maka ulama perlu berkomunikasi, bermusyawarah dengan pengambil keputusan di tempat itu. RTK, RWK, panggil lurahnya, camatnya, kapolseknya untuk hal ini. Ya, karena kalau zona merah memang sudah mengkhawatirkan. Ya, ketika hal seperti ini, maka kalau pada diri saya, maka saya tidak akan datang berjamaah. Karena mudaratnya lebih besar. Ya. Mengikuti fatwa Majelis Ulama. Kalau saya sebagai orang beragama, saya mengikuti fatwa Majelis Ulama. Karena di dalam Majelis Ulama itu namanya majelis, bukan orang per orang. Semua ormas-ormas Islam ada di dalamnya, termasuk cendekiawan di dalamnya, cerdik pandai yang memang sekolah soal agama di dalamnya, membuat keputusan ya kita ikuti. Kalau kita mengikuti Majelis Ulama dan mengikuti pemerintah sudah melakukan pertimbangan, lalu berikhtiar kepada Allah, insya Allah tidak ada beban dosa. Tidak ada tanggung jawab kita di akhirat kelak. Ya, itu Pak ya. Baik, kalau tidak ada mungkin satu pertanyaan Ustaz. Ya. Satu pertanyaan masih berkenaan mengenai orang tua tadi Ustaz ya. Ya. Kalau pernah merasa kita itu bersifat durhaka, bersifat kurang baik kepada orang tua, bagaimana kiranya Ustaz untuk memperbaiki semuanya? Ya, satu ya minta maaf. Minta maaf. Dan nikmatnya minta maaf sama orang tua itu, tidak ada orang tua yang tidak memaafkan anaknya. Saya kalau minta maaf sama ibu saya sudah 85 tahun, kalau minta maaf, belum lagi saya katakan ya, dek naga dosamu nak, wak dampang mana kok.
Maksud saya, Ndok dampang karena ibu saya tidak tahu bahasa Indonesia. Mak, ilo dampang nggak mak, dampang nggak, mak ibu doakan, maafkan saya. Apa kata ibu saya? Kau belum minta maaf nak, saya sudah maafkan dosa-dosamu. Itulah enaknya minta maaf sama orang tua. Kalau minta maaf sama orang tua, kalau berkaitan dengan barang, pernah ngambil barangnya orang tua, misalnya tanahnya orang tua, ini warisan bersama, ternyata kita ambil karena kita punya kekuatan, punya jabatan akhirnya. Yang kedua adalah kembalikan barang itu. Kembalikan. Ya. Nah, minta maaf. Dan yang ketiga, jadilah anak yang soleh dan soleha. Karena anak soleh dan soleha itu akan menjadi inventaris amal kebaikan abadi untuk orang tua. Nah, itu kalau orang tua masih meninggal, masih hidup. Bagaimana kalau orang tua kita sudah wafat? Bagaimana kalau orang tua kita sudah wafat? Maka cara berbuat baiknya yang pertama mendoakan. Ya, mendoakan. Doanya tidak banyak-banyak amat. Ya Allah, ampuni dosanya. 2, terima amalnya. 3, lipat gandakan kebaikannya. 4, lapangkan alam kuburnya, jadikan taman-taman surga. Nah, cara berbuat baik yang kedua, kalau orang tua sudah meninggal, bersedekah atas nama orang tua. Meskipun terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara alim ulama fikih, ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak. Pada saya, Pak, mazhab saya sampai. Dan yang ketiga, cara berbuat baik kepada orang tua sudah meninggal adalah mengunjungi karib kerabatnya. Kalau sudah meninggal, ya, kira itu. Nah, terakhir, waktu yang sangat ringkas ini, mari kita ingatkan kembali, yuk patuhi perintah maklumat Kapolri, anjuran pemerintah, fatwa majelis ulama untuk tetap tinggal di rumah. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Sudah keluar pengumuman bahwa kita dilarang tarawih. Tapi kalau umat Islam ini, seluruh rakyat Indonesia bersepakat isolasi diri, tidak keluar-keluar rumah, maka virus ini akan hilang. Ibaratnya virus ini api. Kalau dia ketemu manusia, ibaratnya api ketemu kertas makin menyala. Api ketemu kayu makin menyala. Api ketemu bensin makin membakar. Tapi kalau api tidak ketemu kayu, tidak ada yang mau dibakar, maka dia akan mati dengan sendirinya. Maka jangan keluar rumah, isolasi diri masing-masing, supaya virus ini mati dengan sendirinya di Indonesia, lenyap di Indonesia. Kita rindu Ramadan. Rindu kita tarawih bersama. Rindu kita dengar dakwah di masjid. Rindu kita sholat lail di masjid. Tapi kalau virus ini tidak lenyap, maka tentu kita akan tarawih di rumah saja. Biasakan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, ya. Kemudian cuci tangan, kemudian jaga jarak. Kalau harus keluar rumah, terpaksa keluar rumah, seperti pegawai-pegawai kantor yang tetap harus datang, ya apa boleh buat, tidak ada pilihan. Maka keluar rumah dengan tetap menggunakan masker, cuci tangan kalau bisa setiap 20 menit. Kemudian yang paling penting lagi, jaga jarak. Dan yang paling terpenting, tetap berdoa kepada Allah. Karena semua ini tanpa pertolongan Allah tidak mungkin hilang. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya Dasat Latif dari Kota Makassar. Nah, terima kasih semuanya. Saya tidak sempat menyapa satu demi satu karena larut malam. Mudah-mudahan semua yang menyaksikan ini sehat walafiat, dilindungi dari wabah virus ini. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Dasat Latif dari Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and share. Lebih bagus lagi kasih subbreaker.